Orang Heeh. kan suka kadang, mitos ya kalau orang dulu kan harus mutih gitu, nggak boleh daging Puasa kalau susu mutih nanti dulu nih habis gatel, operasi, nah ya iya. toh? Nah, kayaknya itu akal-akalan orang yang sehat aja biar nanti dagingnya di sini Biar yang buat nungguin ya. tapi Sis apakah harus protein, lebih banyak protein, Dok, makannya? iya sebetulnya jadi Gitu. kebutuhan nutrisi pada pemulihan tuh Mhm, masa protein terutama ya, mhm, zat mineral ya itu mhm. sangat dibutuhkan malah Oke, porsinya mungkin kandungannya lebih tinggi daripada sebelum, daripada kalau dia bukan masa pemulihan sakit, karena oke. tentunya untuk nyusun-nyusun sel itu yang rusak, itu Mhm, kan mhm. protein, Regenerasinya nanti. tapi energi juga tetap perlu, Iya, iya. cuman ada perbandingan untuk komposisinya. Halo parents, selamat datang di Dr. BMD Podcast, Your Trusted Pediatric Surgeon. Tempat di mana kita ngobrol santai seputar kesehatan dan tumbuh kembang anak. Di podcast ini, kami akan mengupas tuntas topik-topik menarik bersama para ahli dan juga praktisi terpercaya. Jadi, pastikan parents tidak melewatkan tips dan info pentingnya ya, karena kesehatan anak adalah prioritas utama kita. Your Trusted Pediatric Surgeon, Dr. BMD. Dengan senang hati, kami kenalkan narasumber kita, Dr. BMD, Dr. Barmadi Satrio, spesialis bedah anak, subspesialis digestif anak. Halo dokter, selamat apa nih? Selamat bertemu kembali gitu dok Iya, ya, luar biasa. udah berapa lama Parents, ini? Dr. BMD ini seorang dokter spesialis bedah anak yang berpengalaman dan memiliki komitmen kuat dalam merawat pasien bayi dan juga anak. Dr. BMD, hari ini kita akan bahas yang lebih spesifik spesialis bedah anak dok, tentang perawatan pasca operasi. Mmm, Nah ini kalau sebelum kita ngobrol lebih dalam dok, operasi yang dokter biasa kerjakan dok, kasus-kasusnya itu apa aja dok? Yang paling sering nih iya. katakanlah. Jadi kalau kasus-kasusnya yang terbanyak ya, ini Mm-mm. kan usus buntu ya, Usus buntu, radang oh usus itu udah buntu kita ya, ada bahas kemarin ya. hernia, Hernia, kemudian wow, juga tindakan sirkumsisi, sunat, sirkumsisi, itu juga iya. banyak. Terus yang lain-lain ya tentu, spesifik ya untuk kelainan-kelainan bawaan pada Iya. bayi, misalnya yang nggak punya anus, Oh, atau kelainan di saluran cernanya nggak terbentuk sempurna, seperti itulah. oke. Berarti Kebanyakan seperti cukup itu. banyak juga dok ya. Ya. Dan satu bulan ramai juga dok yang pasien itu dok. Ya jadi Ada memang bervariasi ya, jadi bervariasi tetap dok ya. memang kalau kelainan-kelainan bawaan ini kan juga dengan meningkatnya angka kelahiran ini Mm-mm. juga ya trennya juga makin banyak juga. Makin banyak Heeh. juga, luar biasa. Dok, kalau ngomongin perawatan pasca operasi, itu seperti apa dok? Apa sama dengan rawat inap biasa atau kayak gimana dok? Mungkin bisa Ya dijelaskan dok. kalau perawatan pasca operasi tentu yang harus diperhatikan pertama tentang, apa, pemulihannya ya, Pemulihan. pemulihan, kemudian perawatan luka. Oke. Jadi tujuannya kan kalau setelah operasi bagaimana nanti anak-anak kita ini ya, Mm-mm. anak-anak pada parent semua ini bisa kembali secepat mungkin beraktivitas Oke. seperti sebelumnya. Berarti ini perawatan di rumah ya, Bisa dok? perawatan di rumah, Mm. bisa perawatan di rumah sakit. Jadi Oke. memang ada fase yang memang mungkin masih memerlukan, perawatan di rumah sakit, Mm-mm. tapi kan setelah itu nggak terus-terusan kan. Iya. Tadi pasti biasanya kalau dianggap sudah cukup baik, Mm-mm. stabil Mm-mm. anaknya atau, eee, apa, bisa dilakukan pelanjutan perawatan di rumah tentu akan dipulangkan. Nah, itu Wah, memang oke. tugas dari para orang tua untuk Oke. melanjutkan perawatan di rumah nanti ya Oke. itu. Prinsip-prinsipnya dok, perawatannya ada nggak dok? Kayak kemarin kan ada 5 prinsip ya gitu dok. Oh Kalau yang ya. ini kita perlu apa nih yang kita Ya tekankan jadi dok? kalau prinsip umum, Mm-mm. eee, tentu pemulihan awal ya setelah tindakan operasi tergantung jenis operasinya memang. Oke. Ada operasi yang, mungkin golongan kecil atau Oke, masih sedang ya, kecil besar. atau besar atau khusus ya. Mm-mm. Dan itu tentu menentukan juga Mm-mm. berapa lama dan treatment khusus apa pada kasus-kasus tersebut. Tapi Oke. secara umum setelah operasi tentu, waktu setelah operasi tentu problem-problem pasca operasi misalnya yang Mm-mm. paling sering adalah nyeri, Iya, ya iya, kan? iya, iya. Kemudian lukanya Mm-mm. ya, luka pasca operasi, kemudian bagaimana,
memulihkan untuk Mhm. segera anak ini bisa mobilisasi ya toh. Oke. Dan nanti tentu juga masalah makan, nutrisinya gitu ya. Nutrisinya. Itu tentu itu yang jadi concern Jadi biasanya. concern-nya. Dan tentu hal-hal itu tergantung dari tiap operasinya ya. Oke. Tapi ya secara umum bisa dibilang seperti itu. Oke. Dan hal-hal itu memang diajarin kepada parents ya, Dok ya? Atau ini ada perawat harus kontrol ulang atau gimana, Dok? Ya, jadi kalau memang perawatan masih di rumah sakit tentu masih dalam pengawasan tenaga medis kan. Oke. Jadi relatif para orang tua ini masih punya tempat bertanya atau Oke. bisa langsung diawasi ya. Mhm. Nah, kalau seperti itu tinggal supporting dari orang tua. Oke. Ya, Oke. bagaimana menjalankan program-program yang sudah disiapkan oleh rumah sakit atau tim-tim keperawatan atau tim dokternya ya, tim asuhannya dan mengikuti dengan baik. Dan seringkali memang banyak perawatan-perawatan itu yang nggak full 100% oleh tenaga perawat atau perawat atau dokternya ya, karena di situ dilibatkan juga peran orang tua. Nanti bagaimana mereka nanti terbiasa juga waktu di rumah melanjutkan ya. Oke. Kalau awal-awal, fase-fase awal pasca operasi akut, awal masih baru ya, itu biasanya memang problemnya setelah pulih sadar akan nyeri, bagi luka-luka yang besar ya. Jadi perawatan lukanya juga mungkin lebih perlu perhatian dan itu memang biasanya dikerjakan oleh dari rumah sakit tenaga medis. Tapi nanti setelah itu biasanya juga keluarga akan ditunjukkan caranya. Diajarin ya, Dok ya? Jadi biar bisa dikerjakan di rumah gitu. Ya, kalau memang sudah bisa rawat jalan, memang kita tujuannya sebenarnya setelah operasi itu pasien jangan lama-lama di rumah sakit. Oke. Namanya rumah sakit, bukan rumah sehat. Karena dia sudah sehat kan, sudah pemulihan kan, Dok? Sudah mulai membaik ya segera bisa pulang. Kalau jeneng rumah sehat bisa lama-lama ya. Kalau rumah sakit itu sekitarnya rumah orang-orang sakit. Malah nggak bisa ketambahan bonus sakitnya, sebelahnya batuk pilek. Iya, karena kan itu juga infeksius kan. Kadang-kala kan di situ juga ada orang-orang yang dirawat dengan kasus-kasus infeksi dan bisa menular. Bisa menularkan juga. Dan kalau anak-anak habis operasi daya tahan tubuhnya pasti turun. Itu rentan sekali. Jadi kalau memang bisa dilakukan perawatan lebih lanjut di rumah, memang kita lebih sarankan untuk segera lanjut di rumah, lebih aman malah, dan itu pun peran dari keluarga ya tentunya. Dok, ini isu-isu yang ramai nih, santer ya, kalau ngomongin tentang pasca operasi, Dok. Ini yang pertama, Dok ya. Pasien itu nggak boleh makan apa-apa hingga luka itu kering. Betul apa enggak, Dok? Setuju tidak? Itu mitos ya. Mitos ya, nggak benar ya. Nggak betul ya, Dok? Kecuali memang ada indikasi yang mengharuskan yang bersangkutan perlu puasa. Oke. Ya, dia kan memang kan habis operasi nggak boleh makan dulu ya, Dok? Boleh makan itu setelah kapan, Dok? Ya. Ada yang bilang setelah, apakah kentut apa gimana, Dok? Boleh, Dok? Jadi prinsipnya kalau operasi yang tidak melibatkan saluran cerna, itu relatif selama saluran cernanya sudah bekerja, jadi bisa ditandai dengan adanya bunyi usus, ya kan itu harus diperiksa oleh tenaga medis. Atau mungkin orang kalau awam sudah kentut mungkin. Jadi kan kalau udah kentut berarti ada aliran gas di usus itu dia jalan sampai keluar kan. Di ususnya ya. Itu ada tanda pergerakan usus itu boleh untuk memulai. Tetapi istilahnya start slow go slow. Ya. Start low go slow ya. Low jadi porsi sedikit dan bertahap slow pelan-pelan. Relatif sedikit tapi sering gampangannya gitu. Oke. Ini nyambung, Dok nih. Yang kedua ya, Dok ya. Setelah operasi, Dok, harus hanya makan bubur beberapa minggu. Betul nggak, Dok? Ya, jadi kurang tepat kalau harus bubur itu kurang tepat. Tapi kalau seneng bubur ya nggak masalah. Tidak menyalahkan ya, Dok ya. Iya. Anaknya maunya bubur. Jadi prinsipnya gitu. Untuk makanan apa yang bisa dicerna tentu kita harus lihat jenis operasinya. Prinsip saya sudah bilang kalau operasinya bukan saluran cerna relatif bisa kembali seperti awal, tapi memang mulainya pelan-pelan. Kalau yang melibatkan saluran cerna di mana mengharuskan, oh ini misalnya habis nyambung usus nih. Nah, habis nyambung usus tentu usus ini kan harus diistirahatkan. Atau kondisi ususnya yang terinfeksi berat, dia mekar banget ya toh. Kalau sebelumnya pernah ada obstruksi atau buntuan ya. Nah, itu tentu tidak bisa segera memberi usus ini beban berlebih. Makanya itu kadang perlu puasa. Tapi itu tentu ya nggak
sebulan itu enggak. Ya itu Iya. kita lihat progresnya dan kita akan Oke. naikkan secara untuk dietnya kita akan naikkan secara bertahap, kita lihat apa. Oke. Nah, masalah bubur itu memang menjadi istilahnya sudah kebiasaan ya. Jadi sudah jadi stigma di Stigma. masyarakat kalau habis operasi, habis sakit pokoknya harus Makanya bubur. bubur. Iya. Nah, padahal kan nggak semua orang senang bubur, malah Iya, kadang iya. habis operasi lapar pengen makan yang enak Pengen gitu yang kan. enak, betul. Kasih bubur, apalagi buburnya Nggak, nggak ada rasanya. iya, Aduh, tersiksa udah. betul. Jadi tentunya Jadi orang lapar males. pengen makan tuh habis operasi itu tentunya itu tanda-tanda bahwa tubuh ini need untuk energi, Energi. untuk pemulihan. Iya. Jangan terus kasih bubur karena kalau nutrisinya kurang ya kurang juga karena Iya, sebetulnya yang ditakutkan kan nanti ususnya harus kerja berat. betul. Satu sisi mungkin betul ya karena kalau kita makanan yang keras kasar, Kasar. dia begitu ditelan masuk ke lambung dalam posisi yang belum lembut, Iya. itu membuat kerja Si saluran ususnya cerna itu. itu menjadi lebih berat. Jadi prinsipnya juga sebetulnya kita makan ya harus dikunyah kan, masa Iya, langsung ditelan, ya toh, makan batagor langsung ditelan jadi apa nanti ya. teman-teman yang ngunyah 1-2 kali langsung telan ya. Iya, Hati-hati ya parents ya. jadi nasi pun itu harus dikunyah dengan baik, pelan, nah, biar semua enzimnya itu bekerja maksimal, ya. Jadi masuk lambung itu sudah posisinya sudah Siap gitu ya. tinggal giling, Tinggal nanti giling. masuk lagi tinggal serap gitu. Jadi sebetulnya bubur itu kan untuk orang-orang yang tidak bisa mengunyah mungkin, ya. Iya, Ya kalau mungkin yang sudah sepuh, nggak ada giginya atau betul. bayi-bayi memang belum bisa mengunyah. Teksturnya masih keras untuk yang sakit, Iya. nah itu memang nggak apa-apa. Tapi Oke. kalau bisa ngunyah, giginya utuh dan lagian misalnya operasinya nggak melibatkan mulut, nggak melibatkan saluran cerna yang memang harus membutuhkan konsistensi Iya. bentuk konsisten tertentu ya nggak perlu. Nggak ada masalah dong ya. Enak Makan nasi goreng daripada boleh bubur. dong. Boleh, tapi ya jangan Parents terus boleh. langsung wah digenjot makannya makan gragal apa semua nggak bisa. Jangan dong. Ya. Kalau gragal jangan. Iya, nanti Bahaya makannya langsung wah langsung siomay pangsit. Nah, enggak. Dok, berarti menjawab Apalagi sambal apa yang apalagi yang ini ya pedas pedas gitu. itu ya. Jadi memang Oke. dihindari. Oh, tetap dihindari ya, Dok ya. Dok, Kalau- tadi menjawab yang ini ada statement satu lagi, Dok. Tidak boleh makan daging pasca operasi. Berarti boleh dong ya, Dok? Iya, malah sebetulnya orang kan suka kadang mitos ya kalau orang dulu kan harus mutih ya tuh. Kulit daging puasa terus susu mutih nanti dulu nih habis gatal. operasi. Nah, Iya. ya kan? Nah, kayaknya itu akal-akalan orang yang sehat aja biar nanti dagingnya di sini Biar yang kuat. nungguin ya. Tapi apakah harus protein lebih banyak protein, Dok, makannya? Iya, sebetulnya jadi kebutuhan nutrisi pada pemulihan itu masa protein terutama ya. Zat mineral ya itu sangat dibutuhkan, malah porsinya mungkin kandungannya lebih tinggi daripada sebelum kalau dia bukan masa pemulihan sakit karena tentunya untuk nyusun sel itu yang rusak itu kan protein. Regenerasinya. Tapi energi juga tetap perlu. Iya. Cuman ada perbandingan untuk komposisinya. Oke. Malah sebetulnya kok bisa ya proteinnya juga bagus. Bagus ya, Dok, ya. Jadi telur, daging, susu enggak apa-apa asal tidak alergi. Oke. Sebenarnya Kembali lagi sana ya, Dok, ya? anunya lebih ke alergi atau tidak. Alergi tidak, oke. Kalau nggak alergi nggak apa-apa. Tapi apakah harus salmon, Dok? Kan katakanlah ikan kembung, ikan lele kan masih boleh kan, Dok ya? Boleh, yang penting protein dan dia dikelola apa istilahnya? Diolah dengan baik. Dengan baik. Mateng, cukup mateng. Nanti kalau enggak kurang mateng malah mencret. Oh iya juga ya. Jadi Makin masalah sakit penyakit lagi. Ya. Jadi harus cukup pengolahannya juga higienis ya. Ya nggak usah terus pakai sambal penyetan apa pepenyet itu enak banget ya. Langsung itu makan di tempat sana lagi. iya. Tapi ya yang penting diolah dengan baik, faktor higienis juga kandungan. Iya. Jadi apapun mau ikan, mau daging itu boleh. Boleh. Ayam boleh. Juga kan ada orang nggak boleh makan ikan karena faktor alergi kan bisa ya kita ganti ayam atau daging sapi. Ya. Yang penting kan alerginya. Dok, tadi menarik, Dok. Dokter kan nyambungin usus, terus ngomongin kalau nggak ada anus ya, Dok ya. Ini yang saya tahu kalau operasi ini dia dengan stoma, Dok. Jadi bikin stoma. Ya. Itu sama nggak, Dok? Jadi tentu kalau operasi-operasi yang melibatkan saluran cerna, perlakuan perawatan lukanya sama nutrisinya itu jelas mungkin agak berbeda. Kalau luka-luka yang biasa tertutup ya, yang misalnya di area perut atau di area mana,
Perawatan luka kan selama lukanya kering, mungkin nggak ada perhatian khusus yang mungkin bisa 3 hari diganti perban, perawatannya bisa terbuka, nggak perlu diperban terus ya. Jadi luka itu nggak harus ditutup terus itu.